Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babu shadaqatit tatawwu. Bab sedekah sunnah atau zakat sunnah. Infak, sedekah tatawwu maknanya sunnah. Salat tatawwu, salat sunnah. Saya bacakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun, ada tujuh golongan, yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang Allah yuzilluhum, menaungi mereka, fi zillihi, di dalam naungannya, yaumala zillah, yang tidak ada hari yang tidak ada naungan, illa zilluh, melainkan naungannya. Kata karol hadis, lalu Abu Hurairah menceritakan hadis, masalah kelanjutan ini. Wafihi, dan di dalamnya tersebut, warajulun tasaddaqa bisodaqatin, warajulun, dan seseorang tasaddaqa yang bersedekah bisodaqatin, dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, hatta sampai la ta'lamu, tidak mengetahui, shimaluhu, kirinya, maksudnya tangan kirinya, ma tunfiqu yaminuh, apa yang tangan kanannya tunfiqu, infakkan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan keutamaan bagi orang yang bersedekah dengan diam-diam. Ya, ini termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan, melainkan naungannya itu di hari kiamat, dan itu tidak ada naungan. Nah, naungan di sini maksudnya adalah ada macam-macam ulama tafsirkan gitu ya. Mengatakan perlindungannya tuh. Jadi tidak ada yang dapat melindungi nanti di hari kiamat melainkan Allah. Nah, Allah lindungi 7 golongan. Di antaranya orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dia rahasiakan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya infak kanan. Ini kalau memberikan biasa pakai tangan kanan ya. Tangan kirinya enggak diberitahu gitu ya kan. Ya maksudnya secara diam-diam. Bukan tangan kiri diumpetin gitu. Iya, maksudnya begitu. Bukan berarti begini, bukan. Dulu begitu Anitan. Enggak, bukan begitu maknanya. Hanya cuma kata kiasan aja, gitu kan. Jadi menurut hadis ini yang lebih utama itu adalah sedekah secara diam-diam, dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang. Kadang-kadang kalau daftar nama donatur misalnya tuh hamba Allah, ya, supaya tidak diketahui. Tapi bukan berarti yang terang-terangan tidak baik. Nah juga, karena di Al-Quran tersebut juga di surah Al-Baqarah. Coba lihat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 271. 200. Benar, ini betul kan? Iya.
Coba baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, perhatikan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqat, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah. Nah, ini umum ya, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah, ya kan? Fani'imahi, maka baguslah itu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat menggunakan kata lebih baik buat ini ada melebihkan gitu ya. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik gitu kan. Dari utama sedekah ini wa yukaffiru ankum, dan dia Allah akan menghapus darimu min sayyi'atikum, dari dosa-dosamu, waktu keutamaan sedekah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha teliti. Nah, di ayat ini boleh bersedekah dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Cuma dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Yang mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, yang penting jangan riya. Karena dengan ria itu bisa menghapus sedekah, dan juga nggak boleh mengungkit-ungkit. Coba dilihat nih ya, dia bukan mengungkit-ungkit sedekah juga nggak boleh. Al-Quran coba Al-Baqarah 264, coba lihat. Lihat nih Al-Baqarah dari 2. Ya, saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan, maksudnya menghapus sedekah-sedekah kalian bil mani wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya terhadap manusia. Jadi perumpamaan orang yang mengungkit-ungkit sedekah itu seperti orang yang berinfak karena riya, ya ini terhapus amalnya. Coba kalau mengungkit-ungkit gimana? Coba mengungkit-ungkit maksudnya yang kita pahami kalau sehari-hari, bahasa sehari-hari, mengungkit-ungkit maksudnya apa ya? Diulang-ulang, Tat. Hah? Omongannya diulang-ulang terus. Bukan diulang-ulang. Ungkit-ungkit itu dia mengatakan kepada orang yang diberi itu dengan menyakiti. Lo udah gue ini, lo udah gue bantu lo nggak tahu terima kasih. Tahu diri. Nah, itu namanya gitu. Dengerin tuh Mi.
Ya, maka itu dengerin aja kan dia bilang dengerin, takutnya ya gitu ya. itu kan. Nah, jangan kalau pemberian dia ikhlasin. Ada ulama tuh katakan tuh kalau kita berbuat baik sama orang, lupain gitu. Nah, iya, supaya mencegah itu. Yang nggak diingat-ingat terus. Kadang-kadang kan begini, nih, jangan kan kita nabi aja, berbuat baik sama orang, berlaku adil, masih dibilang nggak adil. Itu kan nabi, apalagi kita itu, kalau misalnya kita suka sama orang yang kita berbuat baik atau dia berbuat jahat kepada kita, udah kita serahin aja sama Allah, ya. Cuma nggak boleh membalas kejoliman orang. Boleh, kayak namanya itu, tapi seukurannya, nggak boleh lebih ya. Kadang-kadang kita karena emosi atau marah, kadang-kadang kelebihan, jadi kita yang dosa. Makanya dari Allah itu lebih baik memaafkan, ya deh. Jadi itu ya, baik dengan rahasia, sedekah atau terang-terangan, gitu kan. Nanti jangan sampai riya dan juga jangan sampai mengungkit bisa menghapus amal. Padahal kan keutamaan besar itu, mendapat naungan dari Allah di hari kiamat. Nah, di riwayat saya dimaksud Fizli arsy, di naungan arsy-nya. Nah itu, jadi di bawah naungan arsy Allah, itu 7 golongan itu. Nah, ya yang lain tuh, mungkin baru satu ya. Satu, kemudian lanjutannya itu sebenarnya di sini tuh wa imamun adil, dan seorang pemimpin yang adil. 2. Yang 3, wa syabun nasya'a fi ibadati rabbi, dan seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Rabbnya. Itu dari muda dia selalu beribadah kepada Allah. Ini termasuk orang yang dapat naungan Allah. Nah, biasa kan orang kalau masa muda, masa bersenang-senang ya, nikmatin. Ini yang dapat naungan dari Allah itu ya. Warojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, ya. Nah, itu 2, 3, 4. Warojulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a, keduanya berkumpul ala dzalik, atas karena kita pada Allah, waftaraqa alaih, dan berpisah di atasnya karena kecintaan juga terhadap Allah. Kemudian warajulun da'athum ra'atun, dan seorang laki-laki yang diseru oleh seorang wanita yang zatu mansab, yang memiliki kehormatan. Apa ini? Memiliki kehormatan, wajamal, dan kecantikan. Faqala ini akhafullah, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini maksudnya gini, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang terhormat, cantik. Siapa ya? Tuh yang nggak mau. Tapi karena dia takut sama Allah, maka dia tidak lakukan. Nah, ini termasuk orang dapat naungan Allah. Kemudian warajulun zakarallaha, dan seorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendirian. Fafadat ainahu, lalu kedua air matanya bercucuran. Nah itu yang mendapat naungan dari Allah. Kalau ini ada 7 ya. Kalau di apa namanya, di kitab 10 salam menerangkan tuh
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di di kitab Fathul Bari menghitung sampai 28 yang dapat tahunan. Kemudian Imam Suyuti di kitabnya itu menyebutnya sampai mencapai 70 perangai gitu ya, yang mendapat naungan Allah. Itu. Nah di sini disebut rajulun, wanita juga termasuk, wanita atau laki-laki sama aja, ya. Itu ya. Jadi ini keutamaan tentang sedekah secara rahasia. Ini mencakup sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kalau di sini kan Imam Ibnu Hajar masukkan ke dalam sedekah sunnah. Dan misalnya ini mencakup kepada setengah yang wajib. Boleh terangan untuk menggemarkan orang supaya ikut bersedekah, boleh itu. Yang penting jangan maksud iya, bisa dipahami ya. Coba dibaca hadis ini. 950 hadis masuk mengajukan bersedekah dengan diam-diam, hukum sunnah. Iya. Berikutnya coba dibaca nih kan berikutnya. Wa an Uqbah ibni Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap seorang bernaung di bawah naungan sodakohnya hingga diputuskan perhitungan antara manusia. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Iya. Wan Uqbah ibni Amir, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, sama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, kullu mri'in, setiap orang, fi zilli shadaqati, di dalam naungan sedekahnya, hatta yufsala bainana, sampai diputuskan di antara manusia. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim, dan Imam Al Hakim. Nah, hadisnya ini sah, itu ya, boleh dipakai. Maksud dari sini untuk menerangkan juga tentang keutamaan sedekah sunnah. Nah, setiap orang itu di dalam naungan sedekahnya. Ini maksudnya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat orang itu mendapat perlindungan dari Allah dengan sebab sedekahnya. Hatta yushola bainana, sampai diputuskan, maksudnya dihitung pada hari hisab. Nanti kan manusia semua dihisab amal-amalnya. Nah, itu sampai diputuskan atau dihisab di antara manusia. Di antara keutamaan sedekah itu, sedekah sunnah, maksudnya dia di hadis lain itu menyempurnakan bagi sedekah-sedekah yang wajib. Itu keutamaan sedekah sunnah, menyempurnakan bagi sedekah yang wajib. Nah, di hadis riwayat Imam Al Hakim, Nabi bersabda, wanzuru fi zakati abdi. Allah berfirman, wanzuru, dan lihatlah fi zakati abdi, pada zakat hambaku. Fa in kana dayya'a minha syai'an, adapun jika dia meninggalkan darinya sedikit, fanzuru, maka lihatlah, hal tajiduna li abdi nafilah min shadaqah. Maka lihatlah apakah kalian mendapati bagi hambaku
sedekah sunnah litutimmu biha, itu litutimmu biha mana kosa minaz zakah, untuk menyempurnakan dengan sebab sedekah sunnah itu apa yang kurang dari zakat. Nah itu diantara keutamaan sedekah sunnah itu untuk menyempurnakan zakat yang wajib barangkali ada kekurangan itu. Nah, sama sholat sunnah juga gitu di hadis lain itu ya, digandeng dengan perkara zakat juga. Sholat sunnah keutamaan itu untuk menyempurnakan sholat wajib yang ada kekurangan ya, baik masalah adabnya atau cara itunya, cara mengerjakan yang keliru dan yang lain-lainnya. Nah itu ya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, hendaknya kita menggemar bersedekah ya. Bersedekah itu menumbuhkan harta dan membersihkan harta ya, dan menghilangkan sifat bakhil ya. Jadi yang lalu sudah kita bahas itu. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 651 hadisah maksud menerangkan keutamaan sedekah, yaitu menaungi pelakunya pada hari kiamat. Hukum sebagai kebutuhan. Ya. Hadis berikutnya. Baca Mi. Nomor 52 ya. An Abi Sa'idin sih. Sa'id An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin ya. kasahullah min hudril jannah wa ayyuma muslimin atau ama musliman ala ju'in atau amahullah min simari apa simar tak? Simaril jannah. Simari jannah. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'in saqahullah minar rahikil maktum. Rawahu Abu Daud wa fi isnadihil dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, siapa muslim memberi pakaian seorang muslim yang tidak berpakaian, niscaya Allah beri dia pakaian dari pakaian hijau di surga. Dan siapa muslim memberi makan seorang muslim yang lapar, niscaya Allah beri makan dia dari buah-buahan surga. Dan siapa muslim memberi minum seorang muslim yang dahaga, niscaya Allah beri dia minum dan minuman suci yang termatrai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan diisnadkan ada kelemahan. Iya. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah beridenya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma muslimin, siapa saja seorang muslim kasa musliman tauban, yang memakaikan pakaian kepada seorang muslim ala uriin, dengan yang tidak berpakaian, kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan pakaikan kepadanya min khudril jannah, dari pakaian berwarna hijau di surga ya. Wa ayyuma muslimin, dan siapa saja seorang muslim atau ama musliman, yang memberi makan seorang muslim ala ju' yang lapar, atau amahullahu min simaril jannah, maka Allah akan berikan makanan kepadanya dari buah-buahan di surga. Wa ayyuma muslimin, dan siapa saja seorang muslim yang sakal musliman, yang memberi minum kepada seorang muslim
ala dhamain yang haus, sakahullahu minar rahiqil maktum, maka Allah akan berikan kepadanya dari ar-rahiq minuman suci al-maktum yang dimaterai, yang disegel. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa fi isnadihi lin, tapi pada saatnya ada lemah ringan. Imam Al-Mundhiri katakan dalam catatan ada rawi yang bernama Abu Khalid Ad-Dalani. Abu Khalid Ad-Dalani asna alaihi ghairu wahid, banyak yang memujinya, wa takalama fihi ghairu wahid, dan banyak juga yang memperbincangkannya. Tetapi hadis ini menerangkan tarkib aja, menggembarkan hadis lemah ringan, gitu ya. Hadis lemah boleh dipakai kalau pokok amalnya sudah sah, gitu. Pernah dengar Fadhailul Amal? Fadhailul Amal. Belum. Fadilah amal. Biasa tuh orang JT itu jamaah tabligh mengkaji hadis-hadis fadilah amal. Fadilah itu keutamaan bagi satu amal. Nah ini termasuk ini menerangkan keutamaan amal. Nah, Imam Nawawi katakan hadis-hadis yang menerangkan fadhailul amal, fadilah bagi satu amal, boleh hadisnya lemah boleh dipakai kalau pokok amalnya sudah sah. Itu ingetin itu kaidah itu ya. Bukan berarti semua yang menerangkan fadilah amal semua dipakai, enggak. Lihat pokok amalnya dulu. Di sini coba contoh. Lihat, satu, memberi pakaian. Kan? Dua, memberi makan. Kemudian memberi minum. Ini pokok amalnya sudah sah di hadis-hadis yang lain atau dari Al-Quran atau hadis yang sah itu ya. Nah, kemudian ada hadis yang ini seperti ini. Hadisnya adalah lemah. Nah, hadis lemah yang menerangkan fadhailul amal, kalau pokok amalnya sudah sah maka boleh dipakai begitu. Tetapi kalau pokok amalnya tidak sah, walaupun ada fadhailul amal, maka hadisnya tidak boleh dipakai. Nah, itu. Jadi hadis itu boleh dipakai, ya. Itu disebut dengan pokok agama. Nah, di sini menerangkan keutamaan orang yang memberi pakaian. Nanti Allah akan berikan pakaian di surga yang berwarna hijau. Kemudian yang memberi makan, orang yang lapar, nanti Allah akan beri makan dengan buah-buahan di surga. Kemudian orang yang memberi minum, orang yang kehausan, maka Allah akan berikan minum kepadanya dari ar-rahiq. Itu di surat At-Tawal Al-Mutaffifin ada itu, Al-Mutaffifin, nanti bisa lihat tuh. Di sini minuman suci ya. Kalau salah itu ar-rahiqul maktum itu khamar yang tidak memabukkan. Itu coba. Ada gak? Ayat 25 sampai 26 kan? Ada gak? Ada ayat 25. Apa ya arti penerangannya? Artinya aja? Iya, artinya aja. Mereka diberi minum dari khamar murni, iya, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilap disegel. Iya, nah, ya Arab itu khamar. Di surga ada khamar, tapi khamarnya tidak memabukkan, beda sama di dunia. Nah, kemudian al-maktum yang disegel ditutup itu. Nah, itu menunjukkan minumannya berharga. Minuman kalau disegel kan baru dan berharga, nilainya mahal itu. Nah, itu ya penamaan itu. Nah, kemudian kita simpulkan dari sini, al-jaza'u min jinsin amal. Balasan itu bergantung pada jenis amal. Itu kalau suka beri pakaian, nanti diberi pakaian di surga. Kalau beri minuman, nanti diberi minuman di surga. Kalau beri makanan, nanti diberi makanan juga di surga. Nah, itu. Nah, ini macam-macam mendorong supaya kita berbuat baik gitu ya. Apa saja kebaikan itu dan memberikannya kepada orang membutuhkan. Gitu. Coba dibaca ringkasannya. 900
kedua, hadis boleh dipakai maksud mewajibkan kita mengerjakan bermacam-macam kebaikan untuk orang yang menghajatkannya, hukum sunnah. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Wan Hakim ibni Hizam, dan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala beliau bersabda, al yadul ulya khairun minal yadil sufla, minal yadis sufla. Aliat tangan yang al ulya di atas khairun, lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wa bada biman ta'ulu, dan mulailah dengan orang yang kau tanggung. Wa khairus sedekah, dan sebaik-baik sedekah makana an dhahrina, apa yang selebih dari keperluan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah, siapa saja yang menjaga diri dari meminta-minta, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni, dan siapa saja yang mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan itu, yughnihillah, maka Allah akan cukupkan dia. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafzu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Al-Bukhari. Hadis maksud di sini menerangkan tangan yang di atas. Ini ulama-ulama tafsirnya itu maksudnya orang yang memberi. Orang yang memberi itu khairun, lebih baik daripada orang yang meminta. Nah, itu ya. Kemudian wabda biman ta'ul, tetapi mulailah dalam hal memberi itu kepada orang yang engkau tanggung. Orang kau tanggung menafkahi istri dan anak, keluarga. Nah, itu yang apa namanya, yang kerabat dekat itu, yang tanggung anak istri kan. Dimulai dari situ dulu kata Nabi. Kemudian kalau ada kelebihan, wa khairus sedekah, dan sebaik-baik sedekah makana an dhahrinan, yaitu apa yang selebih dari keperluan. Kalau sudah kebutuhan pokok, yakni kita sedekahkan kepada keluarga, istri yang wajib itu ya. Kalau ada kelebihan, maka boleh sedekahkan kepada orang lain, kayak itu ya. Kemudian wa may yasta'fif, dan siapa saja yang menjaga diri dari meminta-minta, menjaga kehormatannya dari meminta-minta, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaganya ya. Wa may yastaghni, dan siapa saja yang mencukupkan diri, ini penting, mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan. Itu kita qanaah dengan pemberian Allah yang sedikit, dan kita menjaga diri dari meminta-minta itu ya. Nah, kalau kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang Allah beri, itu yughnihillah, itu nih, maka Allah akan cukupkan. Jadi letak kecukupan itu diantaranya adalah dengan mencukupkan diri, artinya menerima apa yang Allah berikan. Itu sebagai rasa syukur. Dan memang kita dalam Islam itu meminta-minta itu dilarang, kecuali kalau terpaksa. Nah, nanti ada di hadis setelahnya itu, meminta-minta untuk memperkaya diri itu dilarang. Nanti itu balasannya di akhirat tuh mukanya itu nggak berdaging, nggak boleh jadi pengemis. Islam tuh haram kan jadi pengemis. Tapi apa? Ngasih. Ya kalau ngasih lain lagi. Maksudnya ngasih pengemis? Iya, nggak apa-apa kalau itu memang diperintah. Walaupun ngemis nggak boleh. Walaupun ngemis nggak boleh, itu bukan urusan kita. Jadi kita ngasih mah ngasih aja ya. Iya, karena memang ada perintah kalau orang meminta itu kita beri kalau ada, gitu kan. Kita berlepas diri dari dia itu suka meminta-minta. Karena ada kan orang berkata kita memberi itu menjadikan orang malas. Enggak begitu, bukan urusannya, bukan itu lain lagi. Kita yang diperintah itu kalau ada orang meminta, kalau kita ada kita
beri, ya kan gitu. Termasuk kalau ada kelebihan, maka kita berikan, gitu kan. Ini sebagaimana di sini, gitu kan. Kalau kita cukup, ya kalau mau kita kalau kita pas-pasan gitu maksudnya, itu disunahkan juga memberi. Kita lepas diri dari itu urusan dia sama Allah. Itu. Jadi meminta-minta dalam Islam itu dilarang kecuali darurat atau terpaksa, maka boleh. Nah, itu dihalalkan. Nah, gitu ya. Jadi yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Berbeda dengan pemahaman ada Abu Sufi kan ikuti kita Subul Salam itu diterangkan itu yang meminta itu lebih utama daripada yang memberi. Jadi tafsirnya itu memang banyak macam-macam itu ulama, tapi soalnya yang lebih roh itu tangan di atas itu maksudnya adalah orang yang memberi, tangan di bawah adalah orang yang meminta. Kalau seperti itu bisa sebaliknya, yang meminta itu lebih baik karena dia beralasan karena itu mereka lebih lebih merasa hina, itu lebih merasa hina. Tapi soal yang roji itu pendapatnya itu yang memberi lebih baik daripada yang menerima, gitu ya. Nah, kalau ada kelebihan setelah kita melangkahi anak istri, boleh kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, kita cukupkan ya sampai sini. Coba dibaca dulu ringkasannya. Hadis 953 ya. Iya. Hadis sah, maksud satu menganjurkan bersedekah kepada keluarga lebih dahulu. Dua, sebagai sedekah itu lebih dari keperluan. Tiga, menganjurkan orang fakir menjaga kehormatannya. Satu sunnah, dua sebagai ketentuan, tiga legislat. Iya. Kita dibuat sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.